Bertemu lagi dengan saya Viola. Teman-teman, sudah membaca buku belum? Konten membaca aku hari ini tentang Kidsopedia Keajaiban Tubuh Manusia. Buku ini aku bagi menjadi 7 bagian video karena buku ini sangat lengkap dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pelajari. Ikuti terus ya teman-teman. Kidsopedia Keajaiban Tubuh Manusia. Panca indera. Ada 5 indera utama pada tubuh kita yang disebut panca indera. Kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman dan mengenal dunia di sekitar kita menggunakan panca indera. Berikut kelima indera tersebut. Indera penglihatan. Indera penglihatan manusia adalah mata. Dengan mata kita dapat melihat berbagai benda. Mata kita ada 2, keduanya sama besar dan sama warnanya. Ada juga orang yang matanya tidak bisa melihat. Orang yang tidak bisa melihat disebut tunanetra. Indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran manusia. Dengan telinga kita dapat mendengarkan aneka bunyi-bunyian. Jangan menyetel musik terlalu keras ya. Suara yang terlalu keras dapat merusak gendang telinga kita loh. Orang yang tidak dapat mendengar disebut tunarungu. Indera penciuman. Pernahkah kamu mencium bau kaos kaki yang seharian dipakai? Kalau kamu mencium bau yang tidak sedap, itu artinya indera penciumanmu masih berfungsi dengan baik. Indera penciuman kita adalah hidung. Saat kita sakit flu, hidung kita akan tersumbat, sehingga kita akan kesulitan untuk mengenali bau yang ada di sekitar kita. Indera perasa atau pengecap. Walaupun lidah tidak bertulang, tetapi lidah memiliki banyak fungsi loh. Kita dapat merasa atau mengecap rasa makanan karena kita mempunyai lidah. Masing-masing bagian lidah berperan dalam sistem pengecapan. Rasa manis dirasakan oleh ujung lidah, rasa asin dirasakan oleh tepi depan lidah, rasa asam dirasakan oleh tepi belakang lidah. Sedangkan rasa pahit dirasakan lidah bagian belakang pangkal lidah. Yang mana yang manis? Yang Depan. Yang mana yang asin? Di tepi lidah. Sedangkan yang pahit di bagian Belakang. Oke. Indera peraba. Kulit yang menutupi tubuh kita merupakan indera peraba. Selain kulit, bibir juga tergolong sebagai indera peraba. Indera peraba bersifat sensitif dan berfungsi melindungi tubuh kita dari benda-benda keras dan kasar yang dapat merusak tubuh. Dengan indera peraba, kita juga dapat meraba benda-benda halus dan lembut. Rambut. Apakah fungsi rambut? Rambut berfungsi melindungi kepala kita dari kotoran, sinar matahari, air, atau udara agar tidak langsung terkena kulit kepala. Setiap orang mempunyai rambut yang berbeda-beda. Ada yang lurus, keriting, bergelombang, dan lain sebagainya. Mengapa rambut manusia berbeda warna? Coba amati warna rambutmu di cermin. Pada umumnya orang Asia rambutnya berwarna hitam. Rambut hitam dipengaruhi oleh ras, kondisi lingkungan, serta zat melanin yang ada di dalam tubuh. Ras tertentu yang secara genetik memiliki zat melanin sedikit akan mempunyai rambut dengan warna lebih cerah, seperti ras Eropa dan Amerika. Namun jika jumlah zat melanin cukup banyak, maka warna rambut akan lebih gelap, seperti ras Asia dan Afrika. Mengapa ada orang berambut keriting dan lurus? Apakah jenis rambutmu berbeda dengan rambut kakak atau adikmu? Mungkin kamu berambut keriting, sedangkan adikmu berambut lurus atau sebaliknya. Perbedaan jenis rambut disebabkan perbedaan bentuk folikel atau kantung rambut. Folikel rambut lurus berbentuk bulat penuh sehingga rambut yang muncul pun menjadi bulat dan lurus. Sedangkan folikel rambut keriting berbentuk oval gepeng. Semakin gepeng bentuk folikel ini, maka rambut kita akan semakin keriting. Mengapa ada uban?
Pernahkah kamu melihat uban pada rambut nenek atau kakekmu? Awalnya nenek dan kakek kita mempunyai rambut yang hitam. Namun seiring dengan bertambahnya usia, penghantaran pigmen melanin ke rambutnya juga berkurang. Hal inilah yang menyebabkan munculnya uban. Tak seorang pun mampu memprediksi munculnya uban. Begitu pula ahli medis. Setiap manusia mempunyai waktu berbeda. Kapan tepatnya ia akan beruban? Rata-rata manusia mulai beruban ketika berusia 40 tahun atau lebih. Cepat atau lambat, pengetahuan pertumbuhan uban juga bisa dapat dipicu karena kelainan genetik. Apa itu ketombe? Saat kita menggaruk kepala, kadang ada serpian putih yang jatuh. Serpian putih yang jatuh itu adalah ketombe. Ketombe adalah sel-sel kulit kepala yang telah mati dan terkelupas. Penyebabnya karena kurangnya kebersihan rambut atau karena pemakaian produk kecantikan rambut yang kurang cocok. Oleh karena itu, kita dianjurkan keramas 2 hari sekali dan memakai produk perawatan rambut yang sesuai dengan jenis kulit kita. Otak. Apakah fungsi otak? Otak berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Otak mengendalikan hampir semua gerakan motorik, emosi, dan metabolisme organ-organ tubuh. Ibarat sepeda, otak adalah mesinnya. Apabila mesin kita bagus, maka sepeda dapat dikayu dengan baik. Apa saja bagian-bagian dari otak? Yang pertama, korteks cerebri. Bagian ini mengontrol gerakan sadar kita, mengatur kemampuan berbahasa, menentukan kepribadian, termasuk mengontrol fungsi berpikir, mengingat, mengambil keputusan, dan kesadaran diri. Korteks cerebri. Yang kedua, nukleus basal. Melakukan koordinasi gerakan lambat, menekan pola gerakan yang tidak bermanfaat, serta mengatur tonus otot. Yang ketiga, talamus. Talamus berperan dalam kesadaran serta kontrol gerakan. Yang keempat, hipotalamus. Melakukan kontrol terhadap suhu tubuh, pengeluaran air kencing, dan asupan makanan. Bagian ini terlibat dalam emosi dan perilaku. Yang kelima, cerebellum. Cerebellum berfungsi mempertahankan keseimbangan, meningkatkan tonus otot, serta merencanakan dan mengorganisasi aktivitas otot secara sadar. Yang terakhir, batang otak. Batang otak ada otak tengah, pone, dan medula. Sebagai kontrol kardiovaskuler, pernafasan, dan pencernaan. Apa beda otak manusia dengan otak hewan? Perbedaan pertama terletak pada ukuran dan lipatan membran korteksnya. Otak manusia lebih besar dengan lipatan membran korteks yang lebih banyak. Otak manusia juga memungkinkan seseorang mempelajari bahasa dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, otak manusia juga mengatur memori sehingga kita dapat mengingat aneka peristiwa. Sedangkan otak hewan lebih sederhana dan hanya mengatur sistem kelangsungan hidupnya. Apakah ukuran otak memengaruhi tingkat kejeniusan? Ukuran otak ternyata tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Para ahli sudah meneliti otak ilmuwan terkemuka, Albert Einstein. Ternyata ukuran otaknya tidak berbeda dengan ukuran otak manusia biasa. Yang membedakan adalah lipatan di korteks cerebri. Otak Einstein mempunyai lipatan yang jauh lebih rumit di bagian korteks cerebri. Apa itu kanker otak? Kanker otak adalah penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel-sel otak yang tidak wajar dan tidak terkendali. Pada tahap ringan disebut tumor otak, yaitu stadium 1 dan 2. Sedangkan pada tahap berat disebut kanker otak, yaitu stadium 3 dan 4. Kanker otak menekan jaringan otak sehingga menyebabkan sakit kepala atau kejang-kejang, serta merusak saraf tulang belakang dan organ lainnya. Tindakan medis yang dilakukan adalah dengan pembedahan untuk mengangkat sel-sel kanker, dilanjutkan dengan radioterapi atau penyiaran, dan kemoterapi, pemberian obat dalam dosis tertentu untuk membunuh sel kanker. Mata. Apa saja bagian-bagian mata? Pupil berfungsi sebagai lubang masuknya cahaya ke dalam mata. Iris, otot polos tipis berpigmen yang berfungsi untuk menyaring dan mengatur cahaya yang masuk.
Lensa, organ fokus utama, berfungsi membiasakan berkas-berkas cahaya yang terpantul pada benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas di retina. Kornea, berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina, berfungsi menangkap cahaya dan meneruskan ke saraf mata. Retina merupakan tempat di mana bayangan terbentuk. Humor vitreous, bentuknya seperti cairan bening dan biasanya mengisi rongga mata. Humor aquosus, berupa cairan jernih encer yang membawa zat-zat gizi untuk kornea dan lensa mata. Konjungtiva, selaput lendir yang melapisi sisi dalam kelopak mata. Dan yang terakhir, saraf optik, meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Mengapa mata manusia berbeda warna? Mengapa mata manusia berbeda warna? Mata manusia dapat berbeda warnanya. Untuk mata ras Asia biasanya berwarna hitam kecoklatan, sedangkan mata ras Eropa berwarna biru atau kehijauan. Perbedaan warna mata ditentukan oleh pigmen yang terdapat pada iris. Orang yang memiliki kandungan pigmen melanin yang tinggi akan memiliki warna mata gelap, sedangkan orang yang memiliki kandungan pigmen melanin rendah akan memiliki warna mata lebih cerah. Mengapa mata manusia selalu berkedip? Apakah kamu menyadari jika mata kita setiap saat selalu berkedip? Ternyata berkedip itu penting buat mata kita loh. Dengan berkedip, mata akan menghasilkan air mata. Air mata berfungsi sebagai pelumas, pembersih, dan mematikan kuman yang masuk ke dalam mata. Menurut penelitian, mata manusia berkedip sebanyak 15.000 kali dalam sehari. Apa penyebab mata plus dan minus? Apakah ada di antara kalian yang memakai kacamata? Penyebabnya adalah gangguan pada retina mata. Jika ada gangguan, maka bayangan tidak dapat terbentuk dengan baik di retina. Seseorang yang bermata minus atau rabun dekat, dia dapat melihat benda dekat dengan baik, tetapi tidak dapat melihat benda yang jauh. Seseorang yang bermata plus atau rabun jauh, dia dapat melihat benda yang jauh dengan baik, tetapi tidak dapat melihat benda dekat. Oleh karena itu diperlukan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung akan mengumpulkan cahaya sehingga bayangan terbentuk di retina. Apa penyebab rabun senja? Pernahkah kalian melihat ada anak yang tiba-tiba tidak dapat melihat saat hari mulai senja? Kelainan tersebut disebut rabun senja. Anak tersebut mengalami kesulitan untuk beradaptasi dari kondisi terang ke kondisi gelap. Akibatnya dia merasa rabun saat hari mulai gelap. Rabun senja terjadi karena kekurangan vitamin A. Anak yang terkena rabun senja tidak memerlukan kacamata. Dia hanya perlu menambah konsumsi vitamin A agar rabunnya setelah pulih. Rabun senja. Berarti vitamin A apa? Wortel. Tomat. Hidung. Bagaimana proses bernafas? Ada dua proses pernafasan pada manusia, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menarik napas, sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan napas. Apakah fungsi bulu hidung? Ternyata bulu di dalam hidung itu ada manfaatnya loh. Bulu hidung berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Kotoran itu akan ditangkap oleh lendir hidung yang ada di antara bulu hidung. Bulu hidung juga berfungsi menjadi pelindung bagi organ tubuh lainnya. Ketika kita bernafas, kita akan menghirup partikel kecil bersamaan dengan oksigen. Bulu hidung pun bekerja untuk menyaring partikel yang tidak dibutuhkan tubuh agar tak langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi, bulu hidung sangat berfungsi. Mengapa saat flu hidung mengeluarkan lendir? Flu terjadi karena tubuh kita dimasuki oleh virus influenza. Oleh karena itu, tubuh kita berusaha mengeluarkan virus tersebut dari saluran pernapasan dengan menaikkan jumlah lendir. Pernahkah kamu penasaran dan bertanya dari mana sih asal-usul lendir dari lubang hidung kamu? Di dalam rongga hidung ada 3 bangunan yang bergelambir. Gelambir pertama paling atas hampir menyentuh atap hidung. Gelambir kedua menjadi pembatas antara lubang hidung.
Di permukaan gelambir inilah di antara sel-sel penyusunnya terdapat sel-sel yang menghasilkan lendir yang bernama sel goblet. Di setiap saat sel-sel goblet ini menghasilkan lendir yang terus dikeluarkan hingga melapisi permukaan gelambir hidung. Bagaimana proses produksi ingus atau lendir hidung? Sebenarnya setiap hari hidung kita memproduksi ingus atau lendir, cuma sering tidak kita rasakan karena jumlahnya sedikit. Biasanya kita bisa merasakan kehadiran lendir di hidung adalah pada saat bangun tidur. Saat kita menelan ludah, ada lendir yang ikut tertelan. Permukaan dalam hidung tersusun atas sel-sel, seperti dinding yang tersusun di atas batu bata. Satu sel sama dengan satu sel batu bata. Sel penyusun hidung itu ada 2 macam. Jenis sel pada permukaan terdapat semacam serabut, seperti rambut di kepala orang. Sel yang kedua, permukaannya halus, seperti kepala orang gundul. Untuk apa lendir hidung dihasilkan? Yang pertama, menghangatkan udara yang masuk melalui gelambir hidung. Yang kedua, membuat udara yang masuk gelambir hidung menjadi lembab. Yang ketiga, membersihkan saluran hidung dari berbagai kotoran atau debu. Kemana perginya lendir hidung? Ke tenggorokan. Mengapa orang bersin? Bersin adalah mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan kuman atau hal yang mengganggu dari dalam tubuh dengan gerakan tiba-tiba bersama dengan udara. Karena bersin mengandung kuman, maka saat bersin sebaiknya kita tutup hidung dengan tangan atau tisu supaya tidak menular pada orang lain. Mengapa ada orang berhidung pesek dan mancung? Bentuk hidung dipengaruhi oleh keturunan dan proses adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal. Orang yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung mancung. Sedangkan orang yang tinggal di daerah beriklim hangat dan lembat berumum lebar atau pesek. Mulut. Apa fungsi mulut? Tanpa mulut, kita akan kesulitan untuk memenuhi keasupan makanan. Hal ini karena mulut diciptakan dengan berbagai organ di dalamnya yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Mengapa bibir manusia berwarna merah? Sejak lahir, bibir manusia berwarna lebih merah dibandingkan bagian wajah lainnya. Kulit bibir sangat tipis sehingga pembuluh darah di dalam bibir terlihat. Oleh karena itu, bibir menjadi warna merah muda. Mengapa langit-langit mulut berpola kerutan? Ternyata pola kerutan ini ada manfaatnya loh. Kerutan ini membantu dalam proses pencernaan makanan di dalam mulut. Saat lidah menekan makanan, maka makanan tidak akan langsung tergelincir masuk ke dalam perut. Apa fungsi air liur? Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah. Air liur berfungsi membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Air liur mengandung enzim ptyalin atau amilase yang berperan mencerna karbohidrat di dalam tubuh. Air liur juga membasahi mulut untuk membantu proses bicara. Setiap mengunyah, air liur akan diproduksi. Makin sering dan kuat kalian mengunyah, maka air liur yang diproduksi juga semakin banyak. Termasuk saat mengisap permen. Mengapa ada orang yang mempunyai bibir sumbing? Bibir sumbing adalah cacat pada mulut berupa lubang di bibir atau langit-langit mulut. Penyebab bibir sumbing antara lain adanya riwayat keluarga penderita bibir sumbing, adanya kelainan bawaan, penggunaan obat-obatan tertentu. Gigi. Apakah fungsi gigi? Gigi berfungsi membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Gigi berperan untuk mengunyah dan memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Unsur utama dari gigi adalah kalsium. Bagaimana susunan gigi? Gigi manusia ada 2 jenis, gigi susu dan gigi dewasa. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham. Mengapa gigi susu tanggal?
Pada saat umur kalian 6-12 tahun, gigi susu mulai tanggal. Orang dewasa memerlukan gigi yang lebih kuat karena makanannya lebih beragam. Oleh karena itu, secara bertahap, gigi susu tanggal. Namun jangan khawatir, akan digantikan dengan gigi dewasa yang lebih kuat. Berapa kali kita harus mengunyah makanan? Jika kita mengunyah makanan terlalu cepat, maka makanan tersebut sudah tertelan sebelum enzim membantu memecah makanan. Jadi menurut para ahli, jumlah kunyahan yang wajar sekitar 10-15 kali. Mengapa orang bisa sakit gigi? Sakit gigi biasanya disebabkan karena gigi mengalami karies, sehingga menimbulkan lubang di gigi. Penyebab karies adalah bakteri Streptococcus mutan. Bakteri ini sangat menyukai makanan yang mengandung sukrosa atau gula pasir. Sukrosa yang terdapat dalam permen, coklat, dan kue-kue tertinggal cukup lama di gusi dan gigi. Dapat menyebabkan pengeroposan hingga lubang pada gigi. Gigi yang berlubang menyebabkan saraf gigi terbuka, sehingga menyebabkan linu dan sakit pada gigi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan gigi dengan gosok gigi sehari 2 kali, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti bagian pertama dari buku Kidsopedia ini. Ketemu lagi di bagian keduanya. Like, subscribe, share video ini. Terima kasih.